Indonesia disarankan untuk mengabaikan atau membatalkan rencana pembelian jet tempur tertentu, kemungkinan dari negara non-Amerika Serikat seperti Sukhoi 35, agar bisa fokus membeli F-15IX dari Amerika Serikat. Tujuannya adalah agar pemerintah Amerika Serikat, khususnya di bawah pengaruh Presiden Donald Trump, bersedia menurunkan tarif impor atau memberikan keuntungan ekonomi dan politik lainnya kepada Indonesia sebagai imbalan atas kesetiaan dalam pembelian alutsista Amerika Serikat. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan salam udara untuk para penikmat dunia aviasi dan strategi pertahanan. Hari ini, kita akan membedah kisah yang unik dan agak absurd. Bayangkan, hanya demi pesawat tempur, tarif impor Indonesia bisa dinego turun. Apa hubungannya jet F-15IX, tarif 32%, dan cinta lama bernama Su-35? Siapkan kursi dan cemilan, ini bakal seru. Jadi begini, ketika Donald Trump kembali ke Gedung Putih, ya Pak Trump yang itu, yang hobi bilang, "You're fired." Beliau langsung membawa sekoper penuh kebijakan baru. Salah satunya adalah menaikkan tarif impor dari negara-negara tertentu, termasuk Indonesia. Dan ini bukan naik tipis-tipis ya, tapi dari 20% langsung loncat ke 32%. Kayak naik roller coaster tanpa sabuk pengaman ya, Bapak Ibu. Nah, Indonesia tentu nggak tinggal diam. Kita pun pingin nego supaya tarif impor bisa diturunkan dari 32% jadi 19%. Tapi seperti biasa, Pak Trump nggak main gratisan. Beliau ngasih syarat. Syaratnya apa? Beli produk Amerika Serikat dong. Dan bukan sembarang produk. Yang harus dibeli adalah pesawat tempur buatan Boeing, terutama F-15IX. Ya ampun. Jadi ini bukan sekedar dagang cabai rawit di pasar, tapi dagang pesawat tempur loh. Tapi tunggu dulu, cerita makin menarik. Untuk bisa beli F-15EX, Indonesia harus rela melupakan satu cinta lama, Su-35 buatan Rusia. Ya, pesawat yang udah lama diincer, bahkan udah semput tanda tangan kontrak dari tahun 2018. Kayak cinta pertama yang gak jadi nikah karena orang tua minta jodoh dari keluarga lain. Kenapa sih Indonesia harus melupakan Su-35? Karena kalau tetap beli barang dari Rusia, bisa kena sanksi dari Amerika Serikat lewat aturan CAATSA, semacam pasal jangan main sama musuhku, nanti aku marah. Jadi antara cinta dan logika, kita harus milih. Nah, demi mendapatkan tarif impor yang lebih ringan dan terhindar dari potensi embargo, pemerintah Indonesia akhirnya mendorong pembelian F-15IX. Bahkan, bukan cuma beli pesawat, Indonesia juga komitmen beli produk energi Amerika Serikat senilai 15 miliar dolar, produk pertanian Amerika Serikat senilai 4,5 miliar dolar, dan pesawat komersial Boeing 777 sebanyak 50 unit. Banyak banget ya, itu mah kayak belanja online terus check out semua yang ada di keranjang. Oke, balik ke F-15EX. Kenapa pesawat ini begitu diidamkan? Pertama, F-15EX bisa bawa senjata sampai 13,4 ton. Bayangkan, itu kalau diisi mie instan bisa bikin rakyat kenyang sampai Idul Fitri tahun depan. Kedua, kecepatannya bisa tembus Mach 2,5. Artinya, bisa ngebut lebih dari 2,5 kali kecepatan suara. Kalau diajak balapan sama mobil Formula 1, itu mobil udah kayak angkot di mata F-15EX. Ketiga, sistem avioniknya canggih banget. Ada EPWSS, semacam indera keenam elektronik, yang bisa mendeteksi, menghindar, bahkan menyerang balik gelombang musuh. Intinya, ini bukan sekedar pesawat, tapi komputer terbang dengan kemampuan tempur luar biasa. Tapi, tentu, semua itu ada harganya. Total nilai kontraknya 8 miliar dolar Amerika Serikat. Dan ini mulai bikin kepala para ekonom cenak-cenut, karena angka itu dianggap bisa membebani APBN. Nah, disinilah Indonesia mulai pakai strategi diplomasi versi belanja sambil minta diskon. Kita nawar, boleh dong kita beli F-15EX, tapi sebagian besar komponennya dirakit di dalam negeri lewat PT Dirgantara Indonesia. Hasilnya, Boeing setuju untuk konten lokal sampai 85%. Artinya, kita bisa dapat transfer teknologi, lapangan kerja lokal, dan tentu penghematan. Biar nggak cuma bayar mahal, tapi juga dapat manfaat jangka panjang.
Kalau teman-teman udah mulai mikir, ini kayak jual beli pesawat rasa politik ekonomi global ya. Betul banget, ini bukan sekedar beli pesawat kayak beli drone di toko online, klik lalu check out. Ini lebih mirip jual beli yang dibumbui diplomasi, tekanan geopolitik, dan strategi masa depan. Bahkan ada yang bilang, beli pesawat tempur zaman sekarang itu bukan cuma soal anggaran, tapi juga tentang siapa yang kamu peluk di tengah badai. Karena ketika kita pilih beli F-15EX dari Amerika Serikat, otomatis kita sedang mengirimkan sinyal politik. Halo dunia, Indonesia ingin memperkuat kerjasama strategis dengan si Paman Sam. Tapi jangan salah sangka, ini bukan berarti Indonesia langsung pindah kos ke blok barat. Nggak juga. Pemerintah kita masih menjaga hubungan baik dengan Rusia, Tiongkok, Korea Selatan, Perancis, bahkan Turki. Kita ini ibarat negara non-blok yang punya prinsip. Semua diajak ngobrol, semua diajak dagang, yang penting kita dapat untung dan tidak diinjak. Nah, ngomong-ngomong soal untung, kita balik lagi ke PT Dirgantara Indonesia alias PTDI. Perusahaan kebanggaan dalam negeri ini bisa dibilang lagi dikasih durian runtuh kalau kesepakatan offset F-15EX benar-benar dijalankan. Bayangkan, Boeing bakal transfer teknologi dan mengizinkan komponen F-15EX dibuat langsung di Bandung. Bukan cuma itu, teknisi kita akan dilatih langsung oleh insinyur dari Boeing dan kita berpeluang bikin lini produksi untuk pasar regional Asia Tenggara. Wah, bisa-bisa nanti tetangga-tetangga kita malah beli pesawat ke Indonesia. Nggak nyangka ya, dari konsumen bisa jadi produsen. Wah, dan ini penting banget, karena selama ini Indonesia sering diputus di tengah jalan soal alutsista. Pernah tuh kita beli barang, waktu suku cadangnya butuh diganti, embargo dateng. Kayak beli mobil tapi setiap kali mau ganti oli disuruh bayar janji dulu. Makanya strategi konten lokal itu bukan cuma biar dapat kerjaan dalam negeri, tapi juga untuk menjamin kemandirian logistik dan maintenance jangka panjang. Tapi meski kelihatannya menguntungkan, tetap ada yang harus diwaspadai. Jangan sampai kita terlalu fokus ke satu sumber teknologi dan lupa diversifikasi. Ibarat investasi, jangan taruh semua telur di satu keranjang. Apalagi kalau keranjangnya punya tombol embargo otomatis. Dan jangan dilupakan juga, rakyat Indonesia ikut membiayai semua ini lewat pajak. Artinya transparansi itu wajib. Jangan sampai tiba-tiba ada biaya tak terduga, markup komponen, atau pesawat nyasar ke folder delay pengiriman tanpa kabar. Kita nggak mau dong beli pesawat rasa Phantom. Duitnya nyata, pesawatnya cuma muncul di brosur. Nah, setelah membahas sisi diplomasi, ekonomi, dan industri, nanti kita lanjut ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Seberapa tangguh sih F-15EX ini di medan tempur? Dan benarkah dia lebih unggul dari Su-35 yang dulu sempat jadi idola? Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.